Namaku Diki, seorang ahli etnobotani yang terobsesi dengan tumbuhan langka dan ritual-ritual kuno. Aku percaya bahwa bumi menyimpan rahasia lebih dari yang kita pahami, terutama di tempat-tempat yang masih memegang erat tradisi, tempat yang terlupakan oleh laju zaman. Pencarianku membawaku ke sebuah lembah terpencil, jauh di pedalaman Jawa Timur, tersembunyi di balik pegunungan yang menjulang tinggi, diselimuti kabut abadi yang tak pernah sepenuhnya terangkat. Sebuah tempat yang tak tercatat di peta modern, nyaris tak tersentuh oleh peradaban, seolah ia ada di luar waktu itu sendiri. Desa di lembah itu sangat kecil, hanya segelintir rumah-rumah kayu yang seolah tumbuh dari tanah, dihuni oleh penduduk yang ramah namun tertutup, dengan mata yang selalu terlihat lelah dan sedikit kosong, seolah mereka melihat sesuatu yang tak bisa aku lihat, atau telah melihat terlalu banyak. Mereka hidup dari pertanian, mengolah lahan-lahan subur yang terbentang di sepanjang sungai yang mengalir tenang, airnya jernih namun terasa dingin dan berat. Namun, ada satu hal yang ganjil. Mereka hanya menanam satu jenis tanaman, sejenis padi dengan butiran berwarna ungu gelap yang menyerupai gumpalan darah kering, yang mereka sebut padi darah. Mereka juga memiliki tradisi unik. Setiap panen, mereka akan melakukan ritual kuno di tengah malam, dengan menyanyikan melodi-melodi aneh dan menari di bawah bulan purnama, sebuah perayaan yang terasa jauh lebih kuno dari waktu itu sendiri, jauh lebih purba dari nenek moyang mereka, dari peradaban apapun. Mereka menasihatiku, jangan pernah ikut dalam ritual panen purnama. Nak, jangan pernah mencoba padi darah sebelum ritual selesai. Dan jangan pernah mencicipi air dari sumur tua di tengah ladang itu. Itu air dari tanah, bukan air biasa. Itu air dari mereka. Tentu saja, peringatan itu justru membangkitkan rasa ingin tahuku. Aku ingin memahami tradisi mereka, misteri padi darah, dan terutama, ritual panen purnama yang mereka jaga begitu ketat, seolah hidup mereka bergantung pada hal itu. Aku ingin menyelam lebih dalam, menemukan kebenaran yang tersembunyi. Beberapa hari pertama, semua terasa biasa. Aku mengamati kehidupan desa yang sederhana, mempelajari kebiasaan mereka, mencatat jenis-jenis tanaman yang mereka tanam. Ladang padi darah tampak subur luar biasa, butiran-butirannya membesar dan mengkilap di bawah sinar matahari, memancarkan warna ungu yang pekat, seolah berdenyut dengan kehidupan aneh. Aroma manis yang aneh, sedikit amis, selalu menguar dari ladang itu, aroma yang terasa memikat dan membuatku sedikit pusing, sebuah pusing yang menyenangkan, seperti kabut yang memabukkan. Suatu malam, bulan purnama bersinar penuh, dan saatnya ritual panen purnama. Aku mengendap-endap keluar dari gubuk yang dipinjamkan kepadaku, menuju ladang. Penduduk desa sudah berkumpul di sana, mengenakan pakaian serba putih yang kontras dengan gelapnya malam, seolah mereka adalah hantu-hantu yang hidup, menari dalam kematian. Mereka mulai bernyanyi. Melodi itu sangat aneh. Bukan seperti lagu daerah biasa. Itu adalah senandung monoton yang berulang, dengan lirik-lirik dalam bahasa kuno yang tak kupahami, bahasa yang terasa seperti akar-akar pohon yang berpilin, atau suara-suara yang terperangkap dalam lumpur. Suara mereka tidak harmonis, malah terdengar seperti bisikan yang bergema, seolah ratusan suara bernyanyi dalam satu tarikan napas, suara yang datang dari dalam tanah itu sendiri, dari setiap butir padi. Saat mereka bernyanyi, mereka mulai menari. Gerakan mereka lambat, seperti ritual trans, gerakan yang tak wajar, menyeret kaki, dan setiap gerakan seolah terhubung dengan tumbuh-tumbuhan di ladang.
seolah mereka menarik energi dari tanah itu sendiri, dari setiap akar yang menancap. Aku mengamati dari balik rumpun bambu yang tinggi, napasku tertahan, jantungku berdegup kencang di dada. Aroma manis dan amis dari padi darah di ladang semakin kuat, seolah tanaman itu hidup dan bernapas, memanggil, mengundangku, menyentuh jiwaku. Aku merasakan sensasi pusing yang semakin dalam, dan kakiku mulai terasa ringan, seolah ada yang menarikku, mengapung di udara, hampir melayang. Tiba-tiba, aku melihat salah seorang penduduk desa, seorang wanita tua dengan rambut seputih kapas, jatuh pingsan di tengah tarian. Yang lain tidak panik. Mata mereka tetap kosong, tanpa emosi. Mereka hanya melanjutkan nyanyian, senandung monoton yang terus berlanjut, dan beberapa dari mereka menyeret tubuh wanita tua itu ke arah sumur tua di tengah ladang. Itu adalah sumur batu yang dilapisi lumut tebal, dengan air yang terlihat sangat gelap di dalamnya, hitam seperti tinta, memantulkan bayangan bulan purnama yang mengerikan. Mereka mengangkat tubuh wanita tua itu, yang terlihat sangat kurus dan ringkih, dan perlahan, dengan kesunyian yang mengerikan, menjatuhkannya ke dalam sumur. Tidak ada cipratan, tidak ada suara teriakan, hanya keheningan yang mencekik, seolah sumur itu menelan suara, menelan kehidupan. Dan nyanyian monoton itu terus berlanjut, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah ini adalah bagian alami dari siklus. Darahku serasa membeku, mengalir deras hingga ke ujung jari kaki. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan, paru-paruku terasa sesak, seolah terisi oleh lumpur. Mereka mengorbankan wanita tua itu ke sumur. Aku tahu aku harus pergi, lari sejauh mungkin. Tapi rasa ingin tahu itu, rasa ingin tahu akan kebenaran di balik semua ini, terasa lebih kuat dari rasa takut, jauh lebih mendesak, sebuah jerat yang tak terlihat. Ketika ritual selesai, para penduduk desa kembali ke rumah mereka. Wajah mereka terlihat lebih pucat, namun mata mereka memancarkan kepuasan yang aneh. Senyum tipis di bibir mereka yang keriput. Ladang padi darah kini terlihat lebih segar. Butiran-butirannya seolah bersinar dalam kegelapan, memancarkan cahaya ungu samar yang berdenyut. Aku menunggu hingga semua orang pergi, hingga desa kembali diselimuti keheningan yang aneh, hening yang terasa berat. Lalu, dengan senter di tangan yang gemetar, aku memberanikan diri mendekati sumur tua itu. Bau amis yang sangat kuat, seperti campuran darah dan lumpur, menyergapku, membuatku mual hingga isi perutku bergejolak. Aku mengarahkan senterku ke dalam. Air di dalamnya tampak sangat gelap, seperti tinta, dan ada gumpalan-gumpalan yang mengambang di permukaannya. Bentuknya aneh, seperti jaring-jaring halus yang berdenyut perlahan, seolah ada sesuatu yang bernapas di bawah sana. Aku tahu aku tidak seharusnya. Peringatan-peringatan itu bergaung di kepalaku. Tapi aku merasa haus. Haus yang tak tertahankan, bukan haus air, melainkan haus akan pengetahuan, haus akan jawaban yang hanya bisa ditemukan di dalam air itu, kebenaran tentang lembah ini. Aku mengambil sehelai daun besar dari sekitar sumur, melipatnya menjadi wadah, dan menciduk sedikit air dari sumur. Air itu terasa dingin, pekat, dan sedikit lengket di jari-jariku, seperti darah yang mengering, membasahi pori-poriku. Aku meminumnya. Begitu air itu menyentuh lidahku, sebuah ledakan rasa yang luar biasa terjadi. Bukan rasa air. Itu adalah rasa tanah yang purba, rasa darah yang mengering, rasa akar-akar yang tumbuh ke dalam bumi, rasa kehidupan yang terkikis, dan rasa waktu yang tak berujung.
Rasa yang memabukkan, yang tak bisa dijelaskan, yang membuat seluruh indraku berdenging. Seluruh tubuhku terasa hidup dan mati pada saat yang bersamaan, dalam satu momen. Setiap tetes yang kutelan, aku merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Dunia di sekitarku mulai berputar, warna-warna menjadi lebih cerah, suara-suara menjadi lebih tajam. Seperti tirai yang ditarik menyingkap realitas baru yang tak pernah kubayangkan, realitas yang mengerikan. Aku merasakan sensasi dingin yang menyenangkan merambat di seluruh tubuh. Seperti ada yang menyulut bara di dalam diriku, membakar ingatan dan esensi saya, mengikis diriku yang lama. Tapi, aku juga merasakan sesuatu yang lain, yang jauh lebih mengerikan. Sebuah pergeseran. Seolah ingatan saya, identitas saya, mulai memudar, terkikis oleh air itu, menjadi kabut. Nama saya, siapa nama saya? Diki? Apakah itu benar? Aku mencoba mengingatnya, mengingat wajah orang tuaku, mengingat rumahku, namun terlalu sulit, seperti mencoba meraih bayangan. Hanya kabut. Rasa haus dan kepuasan atas rasa itu jauh lebih dominan, menghapus segalanya, menggantikannya dengan kekosongan yang aneh namun memuaskan. Saat aku menghabiskan seluruh air di daun itu, rasa haus itu mereda. Namun, sensasi dingin dan pergeseran itu semakin kuat, tak terbendung. Aku merasa memuai. Tubuhku terasa lebih besar, lebih berat, seperti sebuah pohon yang mengembang, akarnya menancap kuat ke tanah, menarikku ke bawah. Kulitku terasa seperti akar pohon yang menembus tanah, kasar, berlumut, dan rambutku seperti dedaunan, memanjang dan melilit, menjadi satu dengan pepohonan di sekitarku. Aku melihat tanganku, bukan lagi tangan manusia. Jemarinya panjang, kurus, dan ditumbuhi kulit kayu yang kasar dan akar-akar kecil yang menggeliat. Kukuku memanjang dan menghitam, menyerupai cakar yang busuk, seperti akar yang menancap ke tanah, siap mencengkeram. Aku panik. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat, seolah tertanam di tanah, tak bisa bergerak, seolah aku telah menjadi bagian dari ladang itu. Aku mencoba melihat pantulan diriku di genangan air dekat sumur. Yang terpantul bukanlah wajahku, melainkan wajah yang mengerikan. Kulitnya berwarna hijau kehitaman seperti lumut tebal, dengan retakan-retakan seperti kulit kayu yang membusuk. Mataku besar, hitam pekat, tanpa pupil, cekung, dan memancarkan rasa lapar yang tak berujung, rasa lapar yang kukenali sebagai milik sendiri, rasa lapar yang kini menguasai. Mulutku kini dipenuhi gigi-gigi kecil yang runcing, tajam, siap mengunyah, siap merobek. Aku bukan lagi Diki. Aku adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah diasimilasi oleh tanah, oleh air, oleh esensi dari lembah ini. Aku telah menjadi bagian dari mereka. Aku melihat ke arah ladang padi darah. Butiran-butiran ungu gelap itu tampak berdenyut, dan dari setiap butiran, aku mendengar bisikan-bisikan kolektif, seperti nyanyian yang kudengar di ritual. Bisikan itu memanggil namaku, namun kini mereka memanggil nama lain, sebuah nama yang terasa sangat tua, sangat purba, yang bergaung di dalam kepalaku, nama yang menghapus namaku sendiri.
Aku sadar, mereka, penduduk desa, tidak hanya menanam padi darah. Mereka sendiri adalah bagian dari padi darah itu. Mereka adalah bagian dari tanah ini. Setiap orang yang meminum air sumur, setiap orang yang ikut dalam ritual, menjadi bagian dari tanah yang lapar. Dan wanita tua yang dikorbankan ke sumur, dia tidak mati. Dia kembali menjadi esensi yang memberi makan padi darah, menjadi bagian dari mereka, menjadi satu dengan tanah, jiwa yang terjebak dalam siklus abadi. Aku tidak bisa lagi kembali ke kehidupan lamaku. Aku terjebak di lembah ini, dengan tubuh yang terus berubah, menjadi semakin mirip dengan pepohonan dan tanah, akar-akar kecil yang tumbuh dari kulitku, dan dedaunan yang menggeliat di rambutku. Aroma manis dan amis dari ladang itu kini adalah aroma dari tubuh saya sendiri, aroma yang kupancarkan, aroma yang menarik siapapun yang berani mendekat, mengundang mereka ke dalam lingkaran penderitaan ini, ke dalam pelukan tanah. Aku tidak lagi merasa lapar dengan makanan manusia. Rasa lapar yang kurasakan kini adalah rasa lapar akan esensi, sebuah kerinduan untuk menyatukan diri dengan lebih banyak lagi dari lembah ini, dari diri saya yang baru. Setiap kali ada yang berani mendekat ke lembah, aku merasakan sensasi dingin yang menyenangkan merambat di tubuhku, seolah ada yang menyulut api di dalamku, sebuah api yang membakar namun tidak menghanguskan, hanya mengubah. Dan aku akan menyebarkan aroma itu, memanggil mereka, mengundang mereka. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hari dan malam bercampur. Aku tidak lagi ingat namaku, tidak lagi ingat siapa aku sebelum ini. Aku hanya tahu rasa. Rasa lapar. Rasa yang memuaskan. Dan rasa menunggu. Sumur tua itu kini menjadi pusat keberadaanku. Aku terkadang bisa melihat pantulan samar di permukaan air yang gelap, bukan wajahku, melainkan wajah-wajah lain yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya bercampur menjadi satu, wajah-wajah yang memancarkan kepuasan yang mengerikan, mata-mata yang kosong namun penuh hasrat, yang memanggilku, mengundangku untuk melangkah lebih dalam ke dalam diri mereka. Dan dari dalam sumur itu, dari dalam diriku, aroma itu terus mengepul, memanggil, mengundang. Mengundang jiwa-jiwa lain untuk datang, untuk mencicipi air terlarang ini, untuk merasakan rasa yang menghapus diri, untuk bergabung dengan kami, menjadi bagian dari esensi tanah ini, selamanya. Kami, para penjaga lembah, akan terus menanti, dengan nyanyian dan tarian monoton, di bawah bulan purnama, menjadi satu dengan tanah yang lapar. Dan setiap panen, kami akan mengambil satu lagi, untuk kembali ke dalam tanah, dan tumbuh bersama kami, menjadi bagian dari siklus abadi ini.